Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dan Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah. Hari ini kita merayakan Hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara yang kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi saudara, mengurapi para pelayan altar, dan kita semua mendapat berkat dari Tuhan dalam kebaktian kita pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara, selamat berbakti. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Kita semua boleh sehat. Kita mau berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Yesus, Engkaulah Raja kami Bapa. Engkaulah Tuhan, Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami semua mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab kasih-Mu itu sungguh sudah terbukti buat setiap kami, buat setiap keluarga kami, buat bangsa kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari semuanya bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya,
Engkau yang telah mati dari kayu salib. Engkau telah menebus dosa setiap kami Tuhan. Dan kami mau beri hidup kami untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami, ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom semuanya, kita mau bersukacita, kita mau merayakan. Oh haleluya, besar kasih Tuhan, karena Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa setiap kita. Haleluya Yesus. Dan karya Tuhan itu sudah membuat hidup kita lebih dari pemenang. Amin semuanya. Kita mau bersukacita, kita mau bersemangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama semuanya yuk. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sebab setiap kita lebih dari pemenang. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, kita semua lebih dari pemenang. Kami bersemangat lagi. Haleluya Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dan apa? Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Itulah janji Tuhan setiap kita, bahwa kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang benar. Kami punya Tuhan yang hidup, yang mati dari kayu salib, dan yang dibangkitkan pada hari ketiga.
Engkau yang mengalahkan maut, Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sebab karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Kau yang sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu saja Tuhan. Haleluya Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku, Yesus, Kaulah segalanya. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Dan jiwa kami berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita serukan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dalam puji-pujian yang telah kami naikkan, menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau telah urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk benih firman-Mu Bapa. Dan bila firman itu kami dengar, tertanam, tumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap dengan firman-Mu yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau angkat pokok-pokok doa kita. Kita mau berdoa buat jemaat kita yang butuh bantuan doa yang dalam pergumulan. Mari sama-sama kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kesempatan kami mau berdoa buat jemaat kami yang dalam permasalahan-permasalahannya, ada yang bergumul Tuhan untuk rumah tangganya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang punya jalan kehidupan kami. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Engkau jamah Tuhan dalam rumah tangganya. Biarlah Engkau pimpin, Engkau pulihkan, Engkau bangunkan Tuhan suatu pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih lagi, mengasihi Engkau lebih lagi lewat keluarga yang ada, melayani Tuhan lebih lagi. Kami berdoa Tuhan untuk ada jemaat Tuhan yang bergumul untuk proses melahirkan. Biar Tuhan, kami berdoa Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan pemulihan yang seutuhnya, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari komplikasi-komplikasi yang ada. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa Tuhan. Engkau memberikan kelahiran yang sempurna Tuhan. Biarlah hanya karena kemurahan-Mu sendiri, biarlah keluarga ini Tuhan dapat mengalami hadirnya satu anggota baru dalam keluarga dan dapat bersuka cita. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan doa dari jemaat, untuk perekonomian yang ada Tuhan, yang mungkin melemah hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang mengalami hambatan, mengalami kesulitan, mengalami problema dalam masalah ekonomi, biarlah Tuhan sendiri yang menjadi penuntun kami. Engkau adalah gembala kami, Engkau yang menuntun kami ke padang rumput hijau Tuhan. Engkau yang memberikan kami aliran air untuk kami minum Tuhan. Engkau membawa kami ke tempat yang sejahtera Tuhan. Engkau tidak akan membuat kami kekurangan. Dan firman Tuhan mengatakan, anak cucu kami Tuhan tidak meminta-minta karena kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar di tengah permasalahan yang ada Tuhan. Kami berdoa juga untuk masalah besar yang ada di dunia kami Tuhan, di Indonesia, bahkan sampai di seluruh hampir semua negara Tuhan ada masalah dengan COVID-19 Tuhan. Bapa, biarlah kami berdoa Tuhan, Engkaulah perisai kami, Engkaulah pelindung kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, Engkau menjadi benteng perlindungan, Engkau jauhkan kami semua dari segala mara bahaya sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan hati yang sukacita, hati yang damai, sehingga kami dapat melawan segala virus yang ada. Biarlah jemaat Tuhan dapat perlindungan dari Tuhan. Biar yang mengalami sakit juga disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mungkin ada keluarga-keluarga kami, atau mungkin orang yang kami kenal yang mengalami sakit karena COVID-19 ini Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau adakan pemulihan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Biarlah mereka yang belum mengenal Tuhan juga dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, kami percaya setiap doa-doa yang disampaikan Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa kita. Ada kesaksian juga, ada pergumulan tentang keuangan salah satu jemaat kita, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Ada dana yang dapat disalurkan secara ajaib, dan di tengah-tengah krisis keuangan dia dapat mengalami
istilahnya stabil dalam kehidupannya, tidak sampai berhutang dan lain sebagainya. Ya, itu kalau ada doa, kita mau sampaikan doa-doa kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh hambanya Ibu Esther Rawis. Dipersilakan. Haleluya. Haleluya, saudara diberkati dalam hadirat Tuhan. Saya sungguh merasakan hadirat Tuhan yang melawat setiap hati kita. Sekalipun kita tidak bertatap muka, tapi saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita saat ini juga. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus berkata, "Jangan takut, aku telah mengalahkan dunia." Mari kita buka Alkitab kita bersama dalam Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Ini mungkin beberapa di antara saudara Alkitabnya tulisannya warnanya merah ya. Itu artinya Yesus yang berkata ya. Yesus yang mengucapkan firman-Nya. Yohanes 16 ayat 33, kita baca bersama-sama. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini banyak sekali peristiwa mencekam, banyak sekali berita-berita yang membuat hati kita bergetar ya. Tadi juga saya dengar, beberapa hari yang lalu saya dengar penyanyi terkenal Tuhan panggil pulang ya. Dan kita percaya semua itu rencana Tuhan. Dan hari ini kalau saya masih hidup, saudara di rumah masih hidup, Bapak Ibu masih hidup, berarti Tuhan masih memberi kesempatan buat kita. Untuk apa? Untuk tidak takut. Amin. Firman-Nya itu berkata, semuanya itu kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Jadi yang pertama, di tengah-tengah badai kehidupan dunia seperti ini ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat-saat ini, Tuhan inginkan dalam hidup kita, yang pertama adalah memberimu damai sejahtera. Semua katakan sama-sama, damai sejahtera. Haleluya. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu menghasilkan ketenangan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketenangan bukan hanya sekedar ya tenang, aku tenang, tapi hati khawatir, enggak. Tapi ketenangan yang di dalam Tuhan itu memberikan suatu rasa nyaman di dalam jiwa kita dan batin kita. Jiwa dan batin kita itu aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27, firman-Nya berkata demikian. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Kita baca sama-sama ya, Yohanes 14 ayat 27. Saya beri waktu saudara buka Alkitab saudara di rumah atau Alkitab. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Sudah dapat katakan haleluya? Haleluya. Ya, kita baca sama-sama ya. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan, yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan berkata apa di sini? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera yang dunia bisa berikan apa? Misal, orang yang kamu kasihi, mencintai saudara, semua keluargamu aman-aman saja, rumah tanggamu baik-baik saja ya. Suami istri ada, anak mengasihi engkau, ada orang tua, anak yang mengasihi, melayani, menghibur, memberikan hadiah, ya, atau apa? Harta dan kekayaan yang Bapak Ibu miliki, deposito emas, atau apa, berlian dan lain sebagainya. Itu damai sejahtera yang bisa diberikan oleh dunia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Damai sejahtera yang dunia bisa berikan apa? Misal, orang yang kamu kasihi, mencintai saudara, semua keluargamu aman-aman saja, rumah tanggamu baik-baik saja ya. Suami istri ada, anak mengasihi, melayani, menghibur, memberikan hadiah, ya, atau apa? Harta dan kekayaan yang Bapak Ibu miliki, deposito emas, atau apa, berlian dan lain sebagainya. Itu damai sejahtera yang bisa diberikan oleh dunia.
tetapi tidak kekal. Benar ya? Yang kamu miliki sekarang tidak kekal. Tapi Tuhan bilang, damai sejahtera yang aku berikan tidak sama, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu menyenangkan engkau itu lahir dan batin. Saudara nggak takut terhadap kedahsyatan malam, ada ketenangan, itu damai sejahtera dari Tuhan. Saudara nggak takut sekalipun saudara sekarang kemana-mana harus pakai masker ya, virus di mana-mana, saudara nggak takut. Karena apa? Ada damai sejahtera Tuhan. Saudara nggak takut kapan waktu dan saatnya saudara dipanggil Tuhan misalnya ya. Saudara nggak takut, saudara yakin, percaya kalau saya dipanggil Tuhan hari ini, saya ada bersama-sama dengan Bapa. Itu apa? Damai sejahtera. Ada suatu ketenangan, ada sesuatu keyakinan di dalam hati yang menghidupkan roh kita. Coba kita buka Alkitab kita bersama-sama masih dalam kitab Injil. Roma 8 ayat 6. Damai sejahtera dari Tuhan itu yang seperti apa? Kita buka dalam kitab Injil Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sekali lagi saya bacakan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima damai sejahtera yang dari Tuhan, itu keinginan roh kita itu bertumbuh-tumbuh. Amin. Keinginan roh yang mencintai Tuhan, ingin mencari wajah Tuhan setiap hari, ingin menyembah Tuhan di mobil, di motor, di jalan atau di dapur sekalipun ya. Kita pasang radio, kita dengar lagu, kita dilawat Tuhan. Ada keinginan roh, itu apa? Damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Saudara, damai sejahtera yang dari Tuhan itu membuat roh kita itu menyala-nyala, ingin selalu mencari Tuhan. Dan itulah yang ingin Tuhan berikan buat kita. Dan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau keinginan daging mati, saudara, mati. Tapi kalau keinginan roh, kita mengikuti roh Allah, kita mengikuti hati Tuhan, kita hidup dan kita beroleh damai sejahtera. Amin. Daging kita boleh mati, tubuh jasmani kita boleh mati, tapi roh kita menerima kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan inginkan hari-hari ini ya? Yang kedua, Tuhan ingin menguatkan hatimu. Saat engkau lemah hari-hari ini, Tuhan ingin menguatkan hatimu. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 tadi, yang bagian B, firman-Nya berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi waktu kita menguatkan hati, kekhawatiran hilang. Amin. Waktu kita menguatkan hati, menguatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, kekhawatiran kita hilang. Kalau dunia ini banyak kali memberi kalian, teman-teman, Bapak Ibu, apa? Penderitaan. Penderitaan apa saja yang kamu alami hari-hari ini? Banyak ya. Banyak. 1, gak bekerja, dirumahkan. 2, belum terima gaji, belum gajian. 3, suami gak ada di samping. 4, gak bisa bayar cicilan rumah. Apalagi? Banyak saudara penderitaan ya. Banyak. Sakit jasmani, kekhawatiran. Aduh kok panas ya, kok batuk ya. Sakit, aduh khawatir. Sakit rohani, aduh males doa. Wes baca firman lapo, orang Jawa bilang. Gak perlu, itu sakit saudara. Kita gak mau baca firman, khawatir pasti hidup kita. Sepanjang hidup kita isinya khawatir. Kenapa? Gak ada makanan buat roh. Rohnya lagi sakit, apalagi sakit pikiran. Pikiran sakit, mikirin jalan keluar. Padahal Tuhan bilang, akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Saudara, kalau udah nggak ada jalan, cari Tuhan saudara, jangan cari manusia. Amin. Kemudian sakit apa lagi? Sakit keuangan. Di tema hari-hari ini COVID-19 ya. Wah, semua orang bilang keuangan runtuh. Tapi di dalam Tuhan ada pemeliharaan, tidak ada kekhawatiran. Tetapi di luar Tuhan pasti kita khawatir saudara. Tapi di dalam Tuhan, sekalipun mungkin biasanya kita hidup dengan uang jutaan rupiah ya, dan hari-hari ini hanya dengan uang ratusan ribu atau puluhan ribu, tapi kita ada sukacita. Di situ ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai kita sakit keuangan, bikin khawatir ya. Sakit hubungan antara suami istri, anak orang tua, kita jadi khawatir. Saudaraku, semua penderitaan melahirkan kekhawatiran. Karena apa? Hatinya lemah. Tapi pagi hari ini, di Jumat Agung ini, Tuhan ingin berkata kepada kita, kekuatan hati membuat kita tidak takut akan hari esok. Ketika kita tidak takut, berarti kita tidak khawatir. Berarti kita percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Saya ingin kita baca sama-sama dalam Perjanjian Lama di kitab Nabi Hagai. Hagai pasal 2 ayat 5 dan 6. Saya bacakan buat saudara. Kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Di tengah-tengah negeri kita Indonesia yang sedang digoncangkan ya, bahkan seluruh dunia, seluruh penjuru bumi sedang bergoncang. Di kitab ini kita baca ada 3 kali Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Yang pertama, kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kedua, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Yosua itu imam besar loh, pembesar-pembesar negara. Tuhan bilang hari ini, kuatkanlah hatimu. Yang ketiga, seluruh rakyat negeri, seluruh rakyat Indonesia, kuatkanlah hatimu. Haleluya. Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan. Kalau saudara lemah, negeri kita lemah. Tapi kalau saudara kuat, negeri kita menjadi negeri yang kuat. Bencana non alam bisa melanda kita, tetapi hati kita kuat, kita bisa melawan COVID-19 ini ya. Tuhan berkata juga di sini, bekerjalah, tetaplah bekerja, jangan takut. Tuhan bilang, rohku ada di tengah-tengah kamu. Jadi yang bekerja, bekerjalah. Yang dirumahkan, berdoalah. Bekerjalah di dapur, masaklah yang enak-enak. Keluarkan makananmu yang di kulkas, gantilah dengan makanan yang baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah bekerja ya. Tuhan bilang, sesuai dengan janji Tuhan yang kuikat padamu, yang kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, pada waktu kamu keluar dari kegelapan, pada waktu kamu keluar dari tanah perbudakan. Artinya apa? Perjanjian yang aku ikat dengan kamu pada waktu kamu memutuskan untuk ikut Tuhan, itu ada bagimu dan saya hari-hari ini. Tuhan gak lupa akan janjinya kok. Kita bisa bilang, aduh aku lupa ya, aku janji apa mbak kamu ya, aku lupa. Tapi Tuhan gak pernah berkata seperti itu. Tuhan bilang aku gak pernah lupa. Tuhan bilang, rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Don't worry, don't be afraid. Janganlah takut. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Kenapa Tuhan bilang itu? Yesus sudah alami semuanya. Jumat Agung ini kita mengingat kembali akan Dia, mengingat kembali akan Yesus yang mati, pernah mati buat saya, buat kamu.
Dia bukan Allah yang cuma ngomong tok, tapi dia membuktikan bagi dunia. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita semua untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan yang Yesus alami, sehingga ia berkata, aku telah mengalahkan dunia. Apa saja? Satu, pertama, Yesus dijual oleh Yudas. Kita bisa buka dalam Matius 27 ayat 3a. Kita bisa lihat di layar Matius 27 ayat 3a. Kita baca sama-sama. Matius 27 ayat 3a. Di situ dikatakan, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Sampai situ. Kalau kita mau lihat terus lagi, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan kepala dan tua-tua. Yesus dijual, saudara, 30 keping perak. Kalau hari-hari ini saudara merasa kok saudara dijual ya sama orang-orang yang saudara kasihi. Hei, Yesus sudah mengalaminya dulu. Ya, dia dijual oleh Yudas dan akhirnya dia dihukum mati. Akhirnya Yudas menyesal. Kemudian, apalagi yang Yesus lakukan? Yesus diolok-olok. Lihat Matius 27 ayat 29. Matius 27 ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Bukan cuma diolok, sebelum itu dikasih mahkota duri, dikasih sebuah kesakitan di kepala ini sampai menetesan darah. Kita aja ketusuk jarum kecil nangis ya, operasi mungkin. Yesus ini mahkota duri, saya belum pernah lihat ya, belum ke Yerusalem, masih kepengen, belum berangkat, tapi udah COVID ya di sana, nggak boleh. Ya wes, kita membayangkan aja. Bayangkan ya, Yesus itu dimahkotai duri, ditusuk di kepalanya, terus orang itu sujud di depannya, mengolok-olok dia. Bukan menyembah dia sebagai Tuhan, tapi mengolok-olok dia. Salam hai raja orang Yahudi. Dihina, saudara. Kalau saudara dihina, ingat Yesus, dia lebih dahulu dihina. Amin. Selanjutnya, apalagi yang Yesus alami sehingga dia boleh berkata, aku telah mengalahkan dunia, my son, my daughter, anakku, aku sudah mengalahkan dunia. Apalagi yang Yesus alami? Kita lihat di sini. Ya. Yesus diludahi. Saudara pernah diludahi? Matius 27 ayat 30. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Saudara, kamu diludahi, saudara pasti langsung paling saudara miso ya, ngomong kotor langsung, atau enggak balas, atau enggak ditinju. Kamu tinju orang yang meludahi kamu. Tapi Tuhan Yesus, saudara, dia tidak melakukan itu. Dia habis diludahi, dipukul kepalanya. Bayangkan saja, saudara, bayangkan aja. Kebayangnya enggak? Saya belum pernah ya diludahi orang. Tapi mungkin zaman sekarang ini orang itu meludahi orang mungkin dengan suatu perkataan yang gak enak, yang mungkin memfitnah saudara, mengucilkan saudara, mengecilkan. Gak usah takut saudaraku ya. Karena apa? Tuhan, aku telah mengalahkan dunia. Aku lebih dahulu diludahi. Haleluya. Jangan takut. Amin. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang ajaib. Dia bisa berkata, jangan takut, karena dia sudah melewati semuanya. Puji Tuhan ya. Kemudian apa lagi? Yesus dipukul kepalanya yang tadi. Yang terakhir, setelah itu semua, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan buat apa? Ya, Matius 27 ayat yang selanjutnya. Perikop yang selanjutnya di situ saudara bisa baca di rumah ya. Ayat 32 sampai 44. Yesus disalibkan
di suatu tempat yang namanya Golgota. Arti tempat itu tengkorak. Saudara mau dikasih rumah namanya rumah hantu, tempat tengkorak? Nggak mau, saudara. Tapi Yesus ke situ memikul dosa saya dan dosamu, saudara sekalian yang ada di rumah. Di atas kepalanya ditulis, inilah raja orang Yahudi. Apalagi dia disalibkan bersama 2 orang penjahat. Suatu penghinaan besar pada zaman itu ya. Apalagi mereka diolok-olok lagi, Tuhan diolok-olok. Oke lah, penjahat 2 diolok-olok, tapi ini Tuhan Yesus, dia diolok-olok lagi, sudah di atas salib ya. Dibilang kayak gini saudara, di Matius 27 ayat 42, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Wah, ditantang ya. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau kita baca di Filipi 2, Tuhan bilang Yesus taat kepada Allah, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Amin. Saudara, kalau ada kesakitan yang saudara alami hari-hari ini, ingat Yesus. Manusia gak bisa tolong kau. Uangmu yang banyak gak bisa tolong kamu. Emasmu yang itu berbalak-balak di SDB gak bisa tolong kamu ya. Tapi Yesus yang kamu sembah hari ini, yang kamu peringati dengan kamu angkat tubuh dan darah Yesus, itu yang akan menolong kau. Baik hidup sekarang, masih hidup di tubuh jasmani, sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Di sini ya, kita bisa melihat Yesus mati di ayat 45 dan seterusnya sampai 56. Yesus mati. Yesus berkata, Eli Eli lama sabatani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Tuhan izinkan, Allah mengizinkan Yesus mati untuk apa? Mendamaikan saya dan saudara, mendamaikan saya dari dosa-dosa, dosa-dosa yang sangat berat yang kita lakukan. Tuhan mendamaikan kita dengan Allah, saudara. Penderitaan apa yang kau alami hari ini yang membuat engkau terpisah dengan Allah? Yesus datang untuk mengembalikan engkau kepada Allah. Amin. Saudara, Yesus itu ajaib. Kalau engkau hari ini punya iman kepada Dia, pertahankan. Sampai kapan? Sampai Maranatha. Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tiap minggu kita terima berkat Tuhan. Oh, terima berkat Tuhan sampai Maranatha. Terima beneran, saudara. Haleluya. Terimalah benar-benar. Saudara, terima Yesus. Saudara diselamatkan sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Dan akhirnya Yesus dikuburkan. Jadi dia mengalami maut sampai di lembah paling dalam. Jadi Tuhan berkata kembali di Yohanes 16 ayat 33, Don't worry, jangan takut. Aku, Tuhan, telah mengalahkan dunia. Dia sudah mengalahkan segala siksaan, segala kematian, segala penderitaan, sampai masuk ke lubang kubur. Kubur yang paling dalam, kematian ya. Dan kita percaya Dia Allah yang gak tinggal di kubur. Pada hari ketiga Dia bangkit, Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyiapkan tempat buat saya dan saudara yang percaya kepadanya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, saudara. Kita rindu, kita jangan takut. Tuhan rindu hari ini, kita jangan takut. Amin. Jangan takut. Aku telah mengalahkan dunia. Jangan khawatir. Tuhan Yesus selalu ada beserta engkau. Ya, damai sejahteranya Tuhan diberikan kepadamu. Yang pertama. Yang kedua apa tadi? Menguatkan hatimu. Itulah fungsi kita mengingat kembali akan pengorbanan Yesus. Kita dikasih damai sejahtera di tengah pencobaan. Hati kita yang lemah dikuatkan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Saya percaya roh Tuhan bekerja buat engkau.
di tempat kalian masing-masing, di tempat Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan berdiri saat hari ini. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and all of me above all. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa untuk perjamuan suci, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang akan kita ambil bersama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kalau kami sudah dengar firman Allah. Engkau yang menguatkan hati kami, pikiran dan perasaan kami. Engkau yang memberikan kami damai sejahtera. Engkau yang berkata jangan takut sebab Engkau yang sudah mengalahkan dunia. Dan saat tiba kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Berkatilah persekutuan dan tubuh dan darah Tuhan ini. Biar menjadi berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, dan berkat kemampuan untuk kami dapat melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat pecahan roti tinggi. Biarlah setiap saudara meninggikan nama Yesus senantiasa dalam hidup saudara. Yesus yang sudah mati untuk mengampuni dosa dan salah saudara. Dia dikuburkan, tapi pada hari ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati untuk memberikan hidup kekal bagi kita semua. Yesus adalah sulung dari semua kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau bersekutu dan tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara kekasih, kita dengar firman Allah sebelum kita makan daripada roti ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makanlah. Ada persekutuan dengan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersekutu dengan tubuh Tuhan. Dan mari kekasihku, kita angkat cawan. Haleluya. Dengar firman Allah sebelum kita minum bersama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah. Ada darah Kristus yang sudah mengampuni dosa dan saudara saya. Ada darah Kristus yang kita terima, yang kita minum saat ini. Itu adalah suatu perjanjian baru bagi saudara dan bagi saya. Perjanjian kekuatan dan kemenangan.
perjanjian damai sejahtera, perjanjian firman ditulis di loh hati saudara, perjanjian hidup kekal bersama-sama Yesus dalam kerajaan Bapa. Minumlah, ada persekutuan dengan darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan tubuh dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Ada satu hari peringatan akan kematian Yesus di kayu salib. Kami tahu Tuhan, kami orang berdosa, tapi kami sambut Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dosa kami diampuni, kami ditebus, kami adalah milik Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk setia, untuk mengiring Tuhan, dan setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, berkatilah semua usaha pencarian umat-Mu, berkatilah rumah tangga umat-Mu, berkatilah pelayanan umat-Mu. Haleluya. Dan mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, pengertian, damai sejahtera, sukacita, urapan Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkemenangan, hiduplah berkelimpahan, dan hiduplah menjadi berkat, jadi garam dan terang dunia. Lewat perkataan, lewat perbuatan saudara, Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan, dan dipercayai oleh banyak orang. Kami ucapan syukur, hamba akhiri kebaktian perayaan Jumat Agung pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara semua. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus berkati saudara, berkati saya. Haleluya. Amin.